Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Berharap kalian semua dalam keadaan sehat hari ini. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi pagi ini di kelas pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kita mulai, kita akan sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami dapat bertemu lagi untuk belajar akan firman-Mu. Tolong berkati kami Tuhan, pimpin kami agar kami mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Minggu ini kita masih akan mempelajari tema Aku bersyukur atas tubuhku bagian yang kedua. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar khususnya tentang telinga, minggu ini kita akan belajar secara khusus tentang mata. Seperti apa pembelajaran kita hari ini? Sebelumnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 22 sampai 23-an. Coach akan bacakan untuk kalian dan nanti kalian bisa membacanya kembali di rumah ya bersama orang tua. Matius 6 ayat 22 sampai 23 bagian A. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kamu masih ingat apa fungsi mata? Ya, mata kita pakai untuk melihat. Tapi lebih dari itu, fungsi mata itu lebih luas lagi, yaitu mata menerangi segala sesuatu yang ada dan dilakukan oleh anggota tubuh yang lainnya. Jadi, dengan mata, apa yang kita lakukan itu bisa terlihat terang karena mata gunanya untuk menerangi. Nah, artinya apa? Artinya, seharusnya kita dan semua orang itu melihat segala sesuatu dengan baik, memperhatikan dengan baik. Jadi kalau melihat itu nggak hanya sekedar melihat aja, tapi juga memperhatikan. Sehingga kita tahu betul apa yang sedang terjadi atau apa yang ada di sekeliling kita. Nah, mata itu juga melaksanakan segala sesuatu, segala pesan yang dikirimkan oleh otak kita melalui penglihatan kita. Ya, jadi ketika otak kita berpikir bahwa oh itu ada yang bergerak, mata kita melihat sesuatu benda bergerak, atau mata kita seperti mengikuti perintah gitu. Kalau ada cahaya yang silau, seperti kalau kena lampu ya, kendaraan di depan kita yang ada lampunya, otomatis mata kita akan langsung apa? Menutup gitu. Atau kena sinar matahari langsung gitu. Jadi mata kita secara refleks menerima pesan yang diterima oleh otak dan melakukan tugasnya. Kalau dia silau dia akan tutup. Nah, ya kan? Mata dapat melihat banyak hal, entah itu baik maupun buruk. Nah, memakai mata dengan baik artinya kita memakai mata kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, lalu bagaimana kalau mata kita ternyata kita pakai untuk hal yang gak baik? Apa yang akan terjadi jika kita memakai mata kita untuk melihat hal-hal yang buruk? Ada firman Tuhan mengenai hal ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Karena ternyata Tuhan ingin mengajar kita agar menggunakan mata untuk melihat hal yang baik. Kalau mata kita jahat, ada sanksi yang Tuhan berikan buat kita. Dan Tuhan juga mengajar
kalau mata kita jahat atau melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, apa sih yang harus kita lakukan dengan mata kita? Yuk kita baca bersama firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 29 berkata, "Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Wah, firman Tuhan menakutkan ya, mengerikan ya. Jadi di sini Tuhan mau katakan bahwa kalau mata kita itu jahat, lebih baik kita cungkil lalu kita buang supaya kita nggak berdosa. Tapi tidak begitu ya. Bukan berarti kalau kita melihat hal-hal yang jahat terus kita cunggil mata kita beneran lalu kita buang, enggak gitu. Artinya di sini Tuhan mengajarkan kita untuk kita hati-hati. Hati-hati menggunakan mata kita. Seperti ada pujian mengatakan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Mata juga begitu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Jadi ingat ya, kita harus menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik atau melakukan hal-hal yang baik. Contoh, kalau mata kita gunakan untuk melakukan atau melihat yang baik, coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, yang pertama, mata bisa kita gunakan untuk hal yang baik. Contohnya yang pertama, kita bisa menemukan tempat atau ketika mencari arah seperti di gambar ada map, ada peta. Kita bisa pakai nih mata kita untuk melihat, oh tempat yang kita tuju ada di mana ya arahnya. Nah, kita bisa melihat dengan mata kita. Oh, kita harus ke kanan atau kita harus ke kiri dan sebagainya. Lalu dengan mata kita juga bisa melihat hal-hal yang indah yang kadang nggak bisa kita lihat dengan mata biasa. Kita bisa pakai teropong, nah kan? Biasanya teropong kita gunakan untuk melihat benda yang jauh atau di langit, misalnya meneropong bintang atau benda-benda langit atau pemandangan yang jauh jauh dari jangkauan mata kita. Nah, kita bisa pakai tuh lewat bantuan teropong dengan mata kita bisa melihat hal-hal yang baik. Oke, berikutnya. Nah, di gambar ini coba kamu perhatikan. Ada beberapa kegiatan yang biasa kita lakukan dengan menggunakan mata kita. Yang pertama yaitu kita bisa membaca Alkitab atau belajar dengan mata kita. Coba kamu pikirkan atau praktekkan. Kalau kamu matanya tutup, kira-kira kamu bisa baca nggak? Atau kira-kira kamu bisa nonton TV nggak? Nah, gimana? Pasti tidak bisa. Jadi, dengan mata yang kita miliki, kita bisa menggunakannya dengan baik untuk belajar, untuk membaca firman Tuhan di Alkitab, untuk menonton televisi tayangan-tayangan yang baik, dan banyak hal lainnya. Tapi selain itu, kadang-kadang mata juga bisa digunakan untuk hal yang gak baik, dan ini yang Tuhan tidak suka. Contohnya seperti apa? Nih,
Siapa yang pernah membaca dengan tidur-tiduran gitu, membaca dengan tidur-tidur, sambil tidur baca. Nah, itu nggak baik ya. Karena apa? Karena bisa merusak mata kita. Lalu berikutnya, siapa yang pernah mengintip orang lain, atau ngintip temennya lagi ngapain tuh dia? Itu juga tidak baik, tidak boleh ya, karena itu bukan urusan kita, nggak boleh. Nah, lalu siapa yang pernah melakukan hal ini? Coach harap jangan ya. Nih, menyontek saat ada kegiatan di kelas, ada ulangan, ada kerjain lesson atau worksheet. Nah, kita tidak boleh menggunakan mata kita untuk menyontek. Itu perbuatan yang tidak baik dan Tuhan tidak suka. Jadi, hati-hati menggunakan mata kita, dan ayo gunakan mata kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang kalian bisa membuat karya seperti yang Coach sudah kasih ya. Untuk kertasnya, kamu bisa membuat aktivitas hari ini yang berhubungan dengan mata, yaitu membuat kacamata dari kertas. Oke, kamu bisa kerjakan. Nanti hasilnya difoto, kamu pakai kacamatanya, dan itu akan jadi bahan penilaian kalian. Oke, sekali lagi, yuk kita pakai anggota tubuh kita, terutama mata ya, untuk melihat hal-hal yang baik. Oke. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhirinya, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat belajar bersama. Kiranya apa yang kami pelajari dapat menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dan sekali lagi Coach ingatkan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.